Hilangnya burung suci Maulan segera diketahui oleh kedua belah pihak di medan perang, menyebabkan perubahan moral yang besar. Para pendekar sihir sangat terkejut dan para kultivator pun bangkit semangatnya. Ketika lelaki tua keriput dan Tianzong melihat ini saat mereka sedang bertempur, mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Burung suci tidak mungkin menghilang karena kehabisan lentera. Satu-satunya kemungkinan adalah seorang kultivator telah memadamkan lentera asal terang. Kedua bijak ilahi itu tidak mungkin tahu bahwa harta karun garis keturunan Maulan telah jatuh ke tangan Hanli sekali lagi. Dari sudut pandang mereka, dengan kultivator tahap Yuanying akhir mereka yang sedang sibuk dan kultivator lainnya yang ditekan oleh burung suci, tidak mungkin ada celah dalam pertahanan prajurit sihir Le. Namun, kenyataan mengerikan ini sungguh mengejutkan mereka. Di sisi lain, Hanli telah diam-diam tiba di sisi binatang jiwa menangis sebelum muncul kembali. Pada saat itu, binatang jiwa menangis telah memusnahkan sebagian besar mayat yang telah dimurnikan. Sebagian kecil yang tersisa telah dengan tergesa-gesa ditarik oleh para kultivator sekte penyaring yin karena hanya masalah waktu sebelum semua mayat berlapis tembaga dieliminasi. Setelah menyerap begitu banyak mayat hidup, binatang jiwa menangis tumbuh semakin besar dan bulunya bersinar dengan cahaya hitam yang lebih kuat. Selain itu, ia juga tampak sepenuhnya menguat. Tentu saja, ada banyak kultivator berjubah hitam dan pendekar sihir yang ingin membasmi kera raksasa itu. Namun Long Han sepenuhnya memahami bahwa kera raksasa yang aneh ini adalah kunci untuk menghadapi mayat bersirah tembaga dan segera mengirimkan orang-orang untuk melindunginya. Terkadang, ada beberapa orang yang berhasil melewati rintangan, tetapi Yin Yue akan menyesatkan mereka dengan teknik ilusinya, mengirim mereka menuju kehancuran. Saat Hanli kembali, binatang jiwa menangis sedang menghabisi mayat-mayat berlapis tembaga terakhir yang belum ditarik. Dia melambaikan tangannya ke arah binatang itu dan dalam sekejap cahaya hitam, binatang itu menyusut dan terbang ke dalam kantung roh di pinggangnya dalam seberkas cahaya hitam. Dan ketika Yin Yue melihat ini, dia mendekatinya dari belakang. Setelah menarik kembali binatang jiwa menangis, Hanli berpikir untuk mengatakan sesuatu lagi kepada Yin Yue. Ketika tiba-tiba langit sejauh 1 kilometer tertutup awan gelap, kilatan petir hijau yang tak terhitung jumlahnya menyambar dari dalamnya. Dan oleh sebab itu, Hanli pun seketika melirik langit dengan takjub. Siapakah dia? Siapakah yang telah membunuh istriku? Aku akan mengambil jiwamu dan menghapusnya. Raungan menggelegar dari pemimpin sekte penyaring Yin menggema di langit. Ketika Hanli mendengar ini, jantungnya berdebar kencang dan dia menatapnya dengan muram. Mengapa kau begitu cepat pergi sebelum kemenangan ditentukan? Aku ingin merasakan teknik iblismu, ucap iblis tua Hemu. Tak lama kemudian, setelah teriakan pria berjubah hitam itu, terdengar suara samar iblis tua Hemu. Segera setelah itu, kabut abu-abu melesat dari langit dan menghalangi awan hitam untuk bergerak. Aku tidak berniat berduel denganmu. Biarkan aku sendiri, atau aku tidak akan menahan diri, ucap suara melengking dari pemimpin sekte penyaring Yin saat ini menggema di langit. Mendengar itu, iblis tua Hemu terkekeh dan kemudian berkata, "Kau tidak akan menahan diri. Tentu kau tidak akan menahan diri selama pertarungan terakhir kita. Ayo tunjukkan padaku apa yang kau punya," ucap iblis tua Hemu. Pria berjubah hitam itu pun terdiam sejenak sebelum kemudian menjawab dengan muram, "Baiklah, karena kau tidak memiliki rasa sopan santun, aku tidak akan membuang waktu lagi untukmu. Aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan harta karun sekteku, Panji penyaring hantu," ucap pemimpin sekte penyaring Yin. Selain itu, di akhir kalimatnya, seolah-olah pemimpin sekte penyaring Yin itu tersenyum. "Panji penyaring hantu," ucap suara iblis tua Hemu yang terdengar penuh rasa ingin tahu. Pertukaran kata-kata singkat ini menimbulkan kegemparan bagi para kultivator yang bertarung di bawah. Banyak juga yang terkejut mengetahui bahwa pendamping Dao sekte penyaring Yin telah jatuh ke tangan kultivator selatan surgawi. Ekspresi Hanli tetap tenang, tetapi begitu dia melihat bahwa iblis tua Hemu menghalangi master sekte penyaring Yin, dia merasa sangat lega. Karena pada dasarnya, dia juga tidak ingin dikejar lagi oleh kultivator Yuanying tingkat lanjut. Pada saat itu,
Semua orang percaya bahwa iblis tua Hemu dan Master Sekte penyaring Yin akan turun dari langit dan melakukan pertempuran mereka di bawah ketika sesuatu yang lain terjadi. Sebuah siulan keras terdengar dari arah Maulan, diikuti oleh kedatangan puluhan garis cahaya berbagai warna. Sebelum berkas cahaya mendekati para prajurit sihir, seseorang telah berteriak ke arah mereka. "Para bijak ilahi, cepat hentikan pertempuran. Sesuatu telah terjadi di dataran Maulan." Ucap suara itu menyembur ke seluruh medan perang, diperkuat oleh semacam teknik rahasia. Tak lama kemudian, berkas cahaya itu semakin cepat dan memasuki medan perang. Ketika kata-kata itu terucap, sebagian besar pertempuran terhenti sejenak. Baik para kultivator maupun pendekar sihir menoleh dengan takjub. Lelaki tua yang kerebut itu merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu, dan musuh-musuhnya pun berhenti menyerang karena terkejut. Prajurit sihir tua Sagesu yang keriput itu memanfaatkan momen ini untuk melepaskan diri dari pertempuran dan terbang menuju 10 prajurit sihir yang baru saja tiba. Di sisi lain, Longhan nampak ragu sejenak, tetapi dia tidak mengejar mereka. Lelaki tua keriput itu memiliki keunggulan dalam pertempuran sebelumnya. Ia pun sadar tidak akan ada keuntungan yang bisa diperoleh dengan mengejarnya. Ini sedikit aneh, para pendekar sihir ini juga menyampaikan pesan kepada para kultivator. Tetapi biarlah, karena mereka menyebutkan dataran Maulan, masalah ini mungkin ada hubungannya dengan suku-suku terbang, gumam Hanli dalam hati. Hanli juga memperhatikan pendekar sihir tua yang keriput itu dengan ekspresi aneh dan menatap puluhan garis cahaya. Cahaya-cahaya itu semuanya menghilang, memperlihatkan para pendekar sihir yang berpakaian beragam. Mereka dipimpin oleh seorang pendekar sihir berjubah kuning yang memiliki kultivasi Yuanying tingkat menengah yang juga sangat mengejutkan Hanli. Karena pada dasarnya, aneh rasanya jika seorang pendekar sihir sekuat itu tidak ditugaskan ke medan perang. Mungkinkah dia sedang menjaga sesuatu yang penting? Namun terlepas dari itu, hal itu justru menambah kredibilitas kata-katanya. Adapun iblis tua Hemu dan Master Sekte penyaring Yin, mereka telah menghilang tanpa jejak ke dalam awan. Ketika pendekar sihir tua yang keriput itu melihat pendekar sihir berjubah kuning, ia memasang ekspresi tak percaya. Sebelum sempat ia bicara, pendekar sihir berjubah kuning itu terbang ke sisinya dan berbicara kepadanya melalui transmisi suara, menyebabkan ekspresi lelaki tua itu menjadi muram. Setelah itu, pendekar sihir berjubah kuning itu menyerahkan selembar kertas giok kepadanya. Lelaki tua itu menerima gulungan giok dan membacanya. Sesaat kemudian, wajahnya memucat. Setelah berbicara singkat dengan pendekar sihir berjubah kuning, lelaki tua itu berbalik dan dengan muram terbang menuju Longhan. Dan ketika tiba di hadapan Longhan, dia dengan tenang berkata, "Kita tidak akan melanjutkan perang. Pertempuran sudah berakhir. Jika tidak, pihak ketiga akan berkuasa atas kita berdua," ucap lelaki tua bernama Zhu itu. Mendengar itu, ekspresi Longhan berubah dan dia berkata dengan netral, "Apa maksudmu? Jika kau ingin menghentikan pertempuran ini, kau harus memberiku alasan," ucap Longhan. Karena pada dasarnya, berkat kekuatan Hanli yang tak terduga, baik mayat bersirah tembaga maupun burung suci, mereka telah berhasil dikalahkan, sehingga pertempuran menjadi seimbang. Dan tanpa disadari, Longhan pun merasa bahwa para pendekar sihir mundur karena mereka takut. Sesaat kemudian, pendekar sihir itu bertanya dengan muram, "Apakah kau mengirim sekelompok kultivator untuk menyusup ke gudang kota langit melayang?" Di sisi lain, Longhan nampak menyembunyikan kekhawatirannya dan mempertahankan sikap tenang. Dengan kedipan mata, dia dengan tenang menjawab, "Sepertinya kau telah menemukan masalah ini," ucap Longhan. "Jadi begitu," ucap lelaki tua itu mendengus dengan ekspresi marah dan dengan tenang berkata, "Seandainya bukan karena campur tangan pihak ketiga, kemungkinan besar kau akan berhasil," ucap lelaki tua bernama Zhu itu. "Pihak ketiga," ucap Longhan sembari mengerutkan kening saat mendengar ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, lelaki tua kurus kering itu melanjutkan percakapan melalui transmisi suara. Ketika Longhan mendengar apa yang dikatakannya, dia berteriak kaget, tidak mampu menahan ketenangannya. "Jadi, seperti itukah kejadiannya?" ucap Longhan. "Dengan keadaan yang sudah sampai sejauh ini, apa untungnya bagiku untuk berbohong kepadamu?"
ucap lelaki tua itu dengan terus terang. Mendengar itu, Long Han mengerutkan kening dan terdiam sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepaskan sebuah jimat ke udara. Jimat-jimat itu tiba-tiba berubah menjadi beberapa bola cahaya keemasan dan meledak dengan kemegahan yang menyilaukan. Tiba-tiba, para kultivator berhenti menyerang dan bergegas mundur kembali ke formasi mantra pertahanan. Selain itu, para kultivator yang mundur tampak seperti kawanan lebah yang kembali ke sarang. Tanpa perlu perintah apapun, para pendekar sihir pun mundur. Hantu keji darah dan raksasa batu terpaksa menghentikan pertempuran. Dalam sekejap, medan perang menjadi benar-benar kosong. Dengan kedua belah pihak terpisah, jelas terlihat bahwa ada banyak korban jiwa. Namun, tidak banyak kultivator tingkat tinggi di kedua belah pihak yang mengalami kerugian. Kubu pendekar sihir agak lebih tenang. Meskipun agak bingung, mereka akhirnya tetap tenang. Namun di pihak kultivator terjadi kegaduhan besar. Beberapa kultivator tingkat tinggi berbicara dengan Long Han untuk memahami situasi. Namun, Long Han hanya tersenyum ketir sebagai tanggapan, yang membuat para kultivator di sekitarnya tidak merasa puas. Pada saat itu, awan gelap dan kabut tebal terbelah di langit, memperlihatkan siluet iblis Tuahemu dan Master Sekte penyaring Yin saling menatap dingin. Saat itu juga, suara pertempuran di langit langsung berhenti, dan tak lama kemudian, Wei Wuya dan Master Sanrit terbang turun dari langit. Kemunculan mereka membawa kelegaan besar bagi para kultivator. Beberapa saat kemudian, pria terpelajar bernama Zhong dan si kurcaci bernama Bi juga terbang turun dari langit, memicu serangkaian sorakan dari para maulan. Setelah ketiga kultivator hebat itu kembali, Long Han mulai berbicara kepada mereka. Namun, karena takut akan kepanikan, mereka hanya dapat membatasi informasi kepada beberapa orang terpilih. Hanya kultivator di tahap Yuanying pertengahan dan beberapa orang lainnya yang diizinkan untuk mendengarkan. Dengan beberapa batasan sederhana yang melindungi mereka, mereka mulai membicarakan berita mengerikan yang telah disampaikan Maulan kepada mereka. Di sisi lain, karena kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Hanli selama pertempuran ini, ia juga mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi mendengarkan berita ini. Long Han mendirikan penghalang kedap suara dan mengeluarkan beberapa bendera kecil, membentuk penghalang kabut di sekitar mereka. Di sisi lain, Han hanya bisa merenung dalam diam melihat pemandangan itu. Tidak banyak kultivator yang hadir, tidak termasuk beberapa orang aneh yang masih terjebak di dalam penghalang darah, dan hanya ada sedikit lebih dari 20 orang. Orang-orang ini mewakili banyak faksi yang bertempur dalam pertempuran tersebut. Sesaat kemudian, Master Sanrit bertanya, "Saudara Taulong, apa yang telah terjadi? Mengapa Maulan tidak lagi ingin bertarung?" ucap Master Sanrit. Sesaat kemudian, Wei Wuya juga berkata dengan nada ragu, "Aneh sekali, masalahnya sudah sampai pada titik itu. Apakah mereka memiliki ilusi kosong untuk berdamai?" ucap Wei Wuya. Mendengar itu, Long Han tersenyum getir dan kemudian berkata, "Ini bukan ilusi yang sia-sia. Aku khawatir kita mungkin tidak punya pilihan untuk memilih," ucap Long Han. Iblis tua Hemu mengerutkan kening dan bertanya dengan nada heran, "Bagaimana mungkin? Apakah ada pihak lain yang ikut campur dalam perang ini?" ucap iblis tua Hemu. Sesaat kemudian, Long Han pun berkata dengan muram, "Itu benar. Suku-suku Melayang telah menyerang. Konon mereka juga telah bergabung dengan beberapa sekte dari Kekaisaran Jin dan kemudian bersama-sama menyerang Maulan. Suku-suku Maulan terbesar ditempatkan di belakang sebagai penjaga belakang, mengawasi tanah air mereka. Tetapi mereka sepenuhnya dimusnahkan hanya dalam sebulan. Selain itu, berita tentang ini juga telah disembunyikan dengan sangat baik sehingga suku-suku lain tidak mengetahuinya. Tampaknya suku-suku Melayang ingin menyapu kita berdua dan mengambil benua selatan surgawi kita untuk diri mereka sendiri, ucap Long Han. Ketika para kultivator lain mendengar ini, hati mereka menjadi muram dan keheningan menyelimuti udara. Hanli juga mengerutkan kening, merasa bahwa keadaan telah berubah menjadi lebih buruk. Seekor harimau mungkin telah mendekati mereka dari depan, tetapi ternyata ada serigala yang menunggu sepanjang waktu. Di sisi lain, Tahu Jiwa yang hancur mendengus dan kemudian berkata, "Apakah informasi ini benar?
Jarak antara suku-suku melayang dan benua selatan surgawi kita cukup jauh. Bukankah mereka hanya menggertak? Ucap tahu jiwa yang hancur. Tidak mungkin. Esentrik selatan surgawi dan para kultivator lain yang menyusup ke kota langit melayang telah dikalahkan. Konon, mata-mata suku melayang memiliki niat yang sama dengan kita. Mereka mengirim sekelompok kultivator untuk menyusup ke kota langit melayang dan menjarah gudang Maulan. Akibatnya, esentrik surgawi selatan bertemu dengan mereka, ucap Longhan. Kemudian, dengan nada tak berdaya, Longhan melanjutkan. Mengenai pertempuran, aku yakin semua orang mengerti bahwa pasukan Maulan yang telah dikerahkan sepenuhnya sedikit lebih lemah daripada pasukan kita. Tetapi mereka memiliki tekad yang membara. Seandainya bukan karena kekuatan besar rekan Tauhan dalam menghadapi mayat bersirah tembaga dan burung suci Maulan, aku khawatir kita akan menderita kerugian besar. Meskipun kekuatan selatan surgawi telah melakukan yang terbaik, berbagai sekte telah meninggalkan hampir setengah dari murid mereka untuk menjaga markas mereka. Seandainya mereka bergabung dalam perang, kita akan mampu sepenuhnya memusnahkan prajurit sihir Maulan, tetapi itu akan mengakibatkan kerugian besar dalam kekuatan. Dengan suku-suku melayang yang akan segera datang, kita akan benar-benar tidak berdaya untuk melawan mereka, ucap Longhan. Di sisi lain, banyak kultivator yang tidak tahu bahwa Hanli telah berurusan dengan mayat yang dimurnikan dan burung suci biru, hingga mereka mau tak mau menatap dengan heran. Namun, Hanli tentu saja dengan tenang mengabaikan tatapan mereka. Sesaat kemudian, Wewuya mendengus muram dan berkata dengan dingin, "Suku Maulan ingin merebut wilayah kita. Bagaimana mungkin ada pembicaraan untuk damai? Jangan bilang kita benar-benar memberikan setengah dari tanah kita kepada mereka," ucap Wewuya. Mendengar itu, Longhan kemudian berkata, "Itu sama sekali tidak mungkin. Namun, kita bisa menyerahkan dua negara yang berbatasan dengan dataran Maulan kepada mereka. Dengan demikian, Maulan akan menanggung beban serangan dari suku-suku terbang. Karena mereka adalah musuh bebuyutan, tidak ada kemungkinan pengkhianatan dari pihak Maulan. Tentu saja, mengingat betapa kuatnya suku-suku terbang, kita harus bekerja sama dengan Maulan dalam memerangi mereka," ucap Longhan. Dalam sekejap mata, kedua musuh bebuyutan ini berubah menjadi sekutu. Namun, tidak ada keberatan yang diajukan di antara kedua orang esentrik yang sudah tua dan berpengalaman ini. "Wilayah itu milik persatuan 9 bangsa kita. Apakah kita harus menyerahkannya?" ucap Wewuya yang ekspresinya nampak menjadi berubah tidak enak dilihat. Sesaat kemudian, Longhan menjelaskan, "Tidak ada yang bisa dilakukan. Daerah-daerah ini adalah yang terdekat dengan dataran Maulan. Namun tentu saja, kami tidak akan membiarkanmu menerima kerugian ini sendirian. Setelah beberapa pembicaraan, kami akan memastikan untuk memberikan kompensasi kepada serikat milikmu," ucap Longhan. "Kalau begitu, kita tunda dulu urusan itu. Kita lihat dulu apa pendapat Maulan," ucap Wewuya jelas puas dengan hal itu, tetapi dia tetap menunda urusan tersebut. Hanli kemudian mengalihkan pandangannya ke Master Sanrit dan Iblis Tua Hemu. Mereka tampak sedang mempertimbangkan masalah itu, tetapi sepertinya mereka sudah memutuskan. Hanya karena menghormati wajah Wewuya, mereka tidak langsung setuju. Hanli menghela nafas. Tampaknya setiap kekuatan telah kembali bersekongkol melawan satu sama lain demi keuntungan mereka sendiri. Ketika Longhan mendengar ucapan Wewuya, dia tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan. Sebaliknya, dia tersenyum dan kemudian berkata, "Ini adalah sesuatu yang kukatakan tanpa pertimbangan. Tentu saja, kita akan berdiskusi secara matang tentang bagaimana kita akan menghadapi mereka. Tetapi sebelum kita memulai negosiasi, kita harus segera mengirim pasukan ke dataran Maulan dan menyelidiki apakah invasi suku terbang itu benar. Jika benar, Maulan tidak akan bisa terus melawan kita dan kita berdua harus membuat konsesi. Jika tidak, suku terbang akan menghabisi kita berdua," ucap Longhan. Para kultivator merasa jauh lebih tenang dengan penjelasan ini. Bahkan ekspresi Wewuya pun rileks saat diskusi berlangsung. Selama waktu itu, Hanli tetap diam. Karena dia tidak punya kontribusi apapun, dia menghemat tenaganya. Jika masalahnya tidak melibatkan sekte awan melayang atau dirinya sendiri, dia merasa enggan untuk berusaha. Dan dengan kehadiran Longhan di sana, dia memperkirakan persatuan Dao Surgawi tidak akan mengalami kerugian besar. Tidak lama kemudian,
para esentrik itu menyelesaikan diskusi tentang rencana dan kemungkinan yang ada. Setelah itu, mereka menghilangkan batasan yang mengelilingi mereka dan 3 kultivator agung mulai berbicara singkat tentang hal lain. Akhirnya, para kultivator Maulan dan Selatan Surgawi mengirim beberapa orang untuk membahas syarat-syarat gencatan senjata sementara. Adapun hal-hal lain itu hanya akan dibahas dalam beberapa hari mendatang. Para tetua Maulan semuanya memasang ekspresi muram. Dengan jalan kembali yang terblokir dan rumah mereka yang telah hilang, para pendekar sihir merasa benar-benar kehilangan arah. Semangat mereka telah jatuh ke titik terendah. Hanli dan para kultivator lainnya menyaksikan pasukan Maulan mundur dan perlahan-lahan mengungsi menuju kota langit pertama. Pertempuran di perbatasan antara ratusan ribu kultivator telah benar-benar berakhir. Beberapa bulan kemudian, di pegunungan tandus yang tampak tak berujung, seberkas cahaya biru melesat cepat melewatinya dengan kecepatan kilat. Sebuah siluet samar-samar terlihat dari dalam cahaya itu. Ia mengenakan jubah cendekiawan dan berpenampilan biasa, dan ia adalah Hanli yang kembali ke sekte awan melayang. Sejak pertempuran perbatasan berakhir, informasi mengejutkan bahwa suku-suku terbang bermaksud memanfaatkan keadaan mereka yang melemah telah menyebar, memaksa Maulan dan Selatan Surgawi untuk mencapai gencatan senjata dengan enggan. Pada saat esentrik Selatan Surgawi kembali ke kota langit pertama dan memastikan bahwa ada kekuatan lain yang menyerang Maulan, banyak faksi mengirim beberapa gelombang kultivator mereka sendiri untuk menyapu dataran Maulan dan menemukan bahwa manusia Maulan telah terdesak ke perbatasan daratan. Adapun tempat tinggal asli suku Maulan, mereka telah mulai menunjukkan jejak suku-suku yang melayang. Akibatnya, Selatan Surgawi tidak dapat menunda lagi dan mulai bernegosiasi dengan Maulan dengan intensitas tinggi. Pada awalnya, kaum Maulan menginginkan sepertiga dari benua Selatan Surgawi, atau mereka akan menghadapi pemusnahan demi Selatan Surgawi dan mulai kembali perang. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Tetapi segera setelah itu, manusia Maulan mulai berkumpul di tepi daratan dan suku-suku melayang mulai secara terbuka mengejar para pendekar sihir Maulan. Akibatnya, para bijak ilahi Maulan hanya bisa secara bertahap mengalah. Lagi pula, kaum Maulan kini berada di ambang kepunahan dan mereka mampu berdiskusi dengan para kultivator Selatan Surgawi. Tidak seperti suku melayang yang telah menyimpan kebencian timbal balik selama puluhan ribu tahun. Setelah beberapa kali diskusi, mereka akhirnya mencapai kesepakatan untuk memberikan 2 negara kepada Maulan dan memindahkan penduduk asli ke negara lain. Kemudian, masing-masing dari ketiga kekuatan tersebut mengalokasikan sebagian wilayah mereka sendiri untuk memberikan kompensasi kepada Persatuan 9 Bangsa, serta menampung klan dan sekte yang dipindahkan. Sebagai imbalannya, Maulan harus melawan invasi suku-suku terbang dengan sekuat tenaga, sesuai dengan rencana kekuatan Surgawi Selatan. Tentu saja, kekuatan Surgawi Selatan memberikan bantuan untuk bersama-sama melawan suku-suku terbang. Akibatnya, meskipun Maulan memperoleh tanah mereka sendiri untuk ditinggali, mereka memikul tanggung jawab yang sama seperti 9 bangsa dahulu. Mereka diharuskan untuk berjaga-jaga terhadap serangan apapun dari suku-suku yang melayang. Dan karena mereka hanya diberi 2 negara, kekuatan-kekuatan Selatan Surgawi tidak perlu khawatir tentang ekspansi Maulan dan menjadi ancaman di kemudian hari. Lagi pula, potensi kekuatan seseorang terbatas pada jumlah sumber daya kultivasi yang dimilikinya. Meskipun kaum Maulan terkurung di 2 negara, mereka berhasil menghindari pemusnahan dan mereka tidak perlu melawan suku-suku terbang sendirian. Mereka akan mendapat bantuan dari faksi-faksi Selatan Surgawi. Dalam keadaan saat ini, kedua belah pihak merasa puas dengan kesepakatan ini. Namun di antara semua itu, ada sesuatu yang terlintas di benak Hanli. Karena dia telah membunuh pendamping Dao dari pemimpin sekte penyaring Yin, pemimpin sekte tersebut tidak mau membiarkannya begitu saja dan mengirimkan banyak tantangan kepadanya untuk bertarung sendirian. Namun, setiap kali Hanli menerima pesan-pesan tersebut, ia segera mengabaikannya tanpa berniat untuk membalasnya. Tidak masuk akal untuk mengharapkan kultivator tahap Yuan Ying awal untuk melawan kultivator tahap Yuan Ying akhir. Dan Hanli juga bukan tipe orang yang gegabah dan berdarah panas. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang sebodoh itu tanpa alasan.
Setelah diskusi antara Maulan dan Selatan Surgawi selesai, pemimpin sekte penyaring Yin terpaksa untuk mencapai kesepakatan dengan para bijak ilahi Maulan, dan dia segera berangkat bersama bawahannya. Menurut kabar, dia kembali ke Kekaisaran Jin dan itu sangat melegakan Hanli. Adapun lentera kuno yang ditangkap Hanli itu adalah harta karun pusaka suku Maulan, lentera asal terang. Para tetua suci Maulan semuanya menyatakan bahwa lentera asal terang adalah sesuatu yang diwariskan kepada suku Maulan dari generasi ke generasi. Karena itu, bukanlah sesuatu yang seharusnya jatuh ke tangan orang luar. Oleh karena itu, mereka pun segera menyerukan pengambilannya. Tentu saja, Hanli tidak akan menolak mereka atau membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia segera meminta beberapa bongkahan esensi aurik sebagai gantinya. Tetapi sayangnya Maulan tidak memiliki banyak esensi tersebut. Mereka hanya mampu memberikan sedikit saja. Akibatnya, Hanli dengan berat hati menerima material langka lainnya sebagai kompensasi dan mengembalikan lentera kuno itu. Hanli sebenarnya tidak ingin menyimpan lentera itu. Meskipun kemampuannya memang luar biasa, suatu hari nanti lentera itu akan menghantuinya. Dan jika ia memutuskan untuk menyimpannya, akan tiba saatnya kaum Maulan akan bersekongkol untuk merebutnya kembali. Oleh sebab itu, akan lebih baik segera menyingkirkannya.